Belajar memaafkan dari sosok Mbah Hashim Zaini. Almarhum Mbah Hashim Zaini merupakan salah seorang kiai yang terkenal penyabar. Beliau merupakan putra pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yakni Kiai Zaini Munim. Sifat penyayangnya menjadi inspirasi untuk belajar mengenai arti sabar. Suatu saat beberapa santri dibawa ke kediaman Kiai, sebab petugas keamanan pondok sudah tidak mampu menangani kenakalan dan pelanggaran yang para santri lakukan. Sesampainya di halaman, abdi dalam menyampaikan bahwa Kiai tidak bisa menemui mereka hari ini, besok saja kembali lagi. Begitu pesan beliau. Keesokan harinya, mereka kembali lagi menemui Kiai, mereka dipersilahkan masuk dan langsung disuguhi makan. Setelah itu, Kiai langsung memanggil dan menasihati mereka dengan sangat ramah. Bahkan beliau memanggil dengan kata Ananda, mereka kemudian diberi sanksi menyapu halaman pesantren. Mbah Hashim Zaini memang terkenal sebagai sosok yang sangat penyabar dan penyayang. Setiap kali pertama para pengurus keamanan datang ke kediamannya dengan membawa para santri yang melakukan pelanggaran pesantren, beliau tidak langsung menemui mereka. Karena merasa tidak dalam kondisi yang tepat untuk memberikan hukuman, beliau mencari waktu untuk menenangkan diri kemudian melakukan pendekatan persuasif dalam menangani kenakalan para santri itu. Baginya memutuskan sesuatu dalam kondisi marah atau emosi hanya akan memperburuk keadaan. Maka dengan pendekatan persuasif dan kasih sayang antar seorang guru sebagai orang tua dan murid sebagai anak akan lebih menemukan titik terang. Dalam suatu kesempatan ngaji Bandongan bersama Kiai Zuhri Zaini, beliau menyampaikan tentang istilah helin, yaitu sebuah keadaan yang satu tingkat lebih tinggi daripada sabar. Nampaknya Mbah Hashim Zaini adalah sosok yang menempati kondisi itu dengan kesabaran-kesabaran beliau. Di dalam Islam secara yurisprudensi bila kita mendapatkan perlakuan buruk oleh orang lain, kita berhak untuk membalasnya. Akan tetapi secara lebih mendalam sebagai nilai yang luhur, memaafkan jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Memaafkan bukan berarti kita mengalah dan merasa kalah. Tidak juga diam di atas kezaliman orang lain terhadap diri kita. Tetapi hal tersebut menahan kemampuan kita yang sebenarnya dapat membalas, guna mengharapkan Islam dan perdamaian yang akan timbul di kemudian hari. Suatu saat Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Taif beliau ditolak dan dilempari oleh masyarakat setempat bahkan sampai berdarah. Para malaikat sudah siap untuk melemparkan gunung kepada mereka sebagai balasannya. Tetapi Nabi tidak berkenan. Beliau memilih sabar dan memaafkan. Bagi Nabi mereka tidak tahu dan belum mengetahui kebenaran. Suatu saat ketika mereka mengetahui pasti tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi dan atau barangkali anak cucu keturunannya yang akan mengetahui kebenaran itu. Allah adalah zat yang maha pemaaf dan maha belas kasih Ghafurun Rohimun terhadap hamba-hambanya. Ada sebuah kisah menarik dan sangat familiar di pesantren yaitu tentang seorang pendosa yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia ingin sekali bertaubat, tetapi ia ragu, apakah Tuhan masih bisa mengampuni dosa-dosanya. Kemudian datanglah ia kepada seorang alim tokoh agama dan menanyakan, apakah Tuhan masih bisa memaafkannya. Sang alim menjawabnya tidak sebab terlalu banyak dosa yang telah ia lakukan. Mendengar jawaban seperti itu sang pendosa menjadi marah dan hilang kendali, tanpa basa-basi sang pendosa itu pun membunuh sang alim hingga genaplah korbannya menjadi 100 orang. Tetapi sang pendosa itu sebenarnya masih menyimpan sedikit harapan terhadap ampunan Tuhan, sehingga ia mencoba untuk mendatangi seorang syalih sekali lagi untuk meminta bimbingan. Di hadapan sang syalih ini, ia menanyakan hal yang sama, apakah Tuhan masih bisa memaafkan dan mengampuni dosa-dosanya. Sang syalih menjawab iya, kemudian ia menyuruh si pendosa untuk mendatangi suatu tempat dan bertaubat kepada Allah di sana. Segera ia bergegas menuju tempat itu. Alangkah malangnya ia, belum sampai ke tempat tujuan sang pendosa lebih dahulu meninggal di tengah perjalanan. Kemudian ternyata datang 2 malaikat yang akan membawa ruh si pendosa itu. Satu adalah malaikat yang bertugas memberi rahmat kebahagiaan, dan satu yang lain bertugas menyiksa.
Kedua malaikat ini dilema siapa di antara mereka yang berhak membawa rusi pendosa tersebut, sebab di satu sisi ia adalah seorang pendosa yang telah membunuh 100 orang, tetapi di sisi lain, ia juga ingin bertaubat kepada Tuhan. Lalu dihaturkanlah peristiwa itu kepada Sang Maha Kasih. Tuhan memerintahkan kepada kedua malaikat untuk mengukur jarak dari titik meninggalnya sang pendosa tersebut. Jika itu lebih dekat dengan tempat awal ia berangkat, maka siksalah. Tetapi jika jaraknya lebih dekat dengan tempat tujuan tertobata, maka ampunilah. Kemudian diukurlah itu. Setelah selesai ternyata titik jarak tempat tujuan pertobatan lebih dekat ketimbang tempat awal ia berangkat. Sehingga ruh pendosa itu pun diampuni dan dimaafkan. Ia kemudian memperoleh rahmat dan kebahagiaan. Mari belajar memaafkan mulai dari hal yang kecil di sekitar kita, di lingkungan tempat kita tinggal, dengan teman sahabat yang kita punya, dengan siapapun yang mungkin menyakiti kita. Memang memaafkan adalah tindakan yang muncul dari sikap kesabaran, dan kesabaran seseorang ada batasnya. Tetapi batas tersebut adalah kita yang menciptakan. Semakin bijak dan luhur diri kita, maka semakin jauh jarak batas kesabaran kita. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.